Halo teman-teman. Saya sekarang sedang mengendarai camper van Maui 6 berth menggunakan mesin Mercedes-Benz. Coba dilihat nih. Mercedes-Benz. Dimensi mobilnya cukup besar. Lihat coba, lumayan teman-teman. Panjangnya 7 meter 20 cm. Ya 7 meter lebih lah. Ya benar, 7,2 meter. Lalu tingginya 3,3 meter. Menggunakan mesin Mercedes-Benz automatic. Ini panel-panelnya saya rasa sama dengan mobil-mobil van yang lain pada umumnya. Ini ada AC, ada tuas otomatis, tuas Snelling ya. Terus ada tombol-tombol ini di bagian setir. Lalu ada hal sedikit yang mungkin perlu penyesuaian buat teman-teman yang terbiasa menggunakan atau mengendarai mobil Jepang. Nah, panel ini tuas-tuas seperti rating atau lampu sign, terus wiper itu berada di sini semua. Kemarin saya agak menyesuaikan juga, agak bingung dikit ini karena ini ratingnya gimana ini ya. Ternyata ada di sebelah kiri. Biasanya kalau di Indonesia kan sebelah kanan untuk lampu sign, lalu yang kiri untuk wiper. Tapi ini wipernya ada di sini. Ini wiper, tuasnya di sini. Lampu sign juga berada di sini. Lah, terus di sini tidak ada tuas apapun. Lampunya, nah berada di sini. Ini untuk lampu konta, lampu dekat, lampu jarak jauh. Lalu di sini ada LCD. Sudah terinstal navigasi atau GPS yang kita sebenarnya juga bisa download sih di Android, yaitu Campermate. Kalau kita lagi jalan-jalan di Australia atau di New Zealand, seperti ini, Campermate. Welcome to Australia and New Zealand. Nah, ini berada di New Zealand. Nah, petanya juga peta New Zealand. Lalu ini saya rasa sudah jelas, teman-teman pasti sudah akrab dengan menu-menu yang ada dalam GPS ini. Terus, oh ya teman-teman, walaupun di sini sudah ada peta, ya, saya sarankan teman-teman bawa holder deh dari rumah. Nah, ini penting banget. Ya paling nggak membantu lah. Bisa ditaruh HP, lalu ada additional map. Kalau misalnya mengendarai mobil di New Zealand ini akan sering kita jumpai kamera speed limit atau red light camera. Nah, itu dendanya lumayan ini ya, lumayan besar kalau melanggar, sekitar ya mulai dari $80. Lumayan lah, $80 kalau buat beli solar kan. Wah, sudah buat perjalanan lumayan jauh. Nah, ini teman-teman bisa menginstal aplikasi Amigo. Nah, aplikasinya seperti ini. Nah, ini TomTom Amigo. TomTom Amigo ini bisa mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang ada red light camera atau speed limit camera, sehingga akan
at least menyelamatkan kita dari tilang. Oke, teman-teman, bisa ditaruh di sini. Jadi kita menggunakan 2 peta kalau ini atau aplikasi. Yang pertama Google Map atau Campermate, peta yang ada di aplikasi Campermate. Lalu kita juga menyalakan tombol untuk TomTom Amigo. Jadi kalau kita sudah mendekati speed limit kamera atau red light kamera, akan ada indikator memberitahu kita untuk mengurangi kecepatan. Oke, itu teman-teman bagian panel-panel yang ada di mobil camper van Mercedes-Benz Express ini. Oke teman-teman, kalau kita menyewa camper van, kita akan dikasih satu renteng kunci sebanyak ini. Nah, ini yang pertama adalah ignition key untuk menyalakan mobil, urusannya sama panel yang ada di dashboard. Nah, terus ini ada kunci pintu. Ini ada kunci-kunci yang lain untuk storage yang ada di bagian luar mobil. Lalu kunci yang besar ini biasanya digunakan untuk storage yang ada di dalam ketika kita menyimpan barang-barang berharga di dalam mobil. Fungsinya seperti kunci brankas lah. Oke, kita lihat apa sih yang ada di bagian luar mobil ini. Ini yang pertama ada tabung LPG. Ini kita bisa lihat, ini digunakan untuk memasak. Di dalam sana ada kompor. Lalu kalau kita kehabisan ini, ya seperti di Indonesia, ini bisa kita tuker di supermarket yang ada di sepanjang jalan, toko-toko, supret, atau pom bensin. Yang jelas ada pom bensin. Di pom bensin kita bisa menukar tabung ini kalau isinya habis. Oke, lalu ini ada keran valve ini. Untuk menyalakan kompor kita harus membukanya dulu. Ada tulisan open, ada close. Open, close. Nah, karena kita sudah selesai, kita mau close biar aman. Nah, di sini ada tulisannya, ada safety reminder, turn off LPG after each use. Nah, kita sudah selesai, mau jalan, lalu kita tutup. Kalau kita mau pakai lagi, kita buka lagi. Oke, teman-teman. Itu yang pertama. Lalu di sini ada LPG shut off valve. Ada valve. Valve itu keran. Saya ini perlihatkan. Kuncinya biasanya sama. Ini terus storage yang ada di luar ini kuncinya sama biasanya. Kadang kan kita bingung. Wah, ini kunci banyak banget, yang mana aja? Biasanya ada satu kunci yang digunakan untuk beberapa storage. Ini valve. Valve ini digunakan untuk membuka keran LPG. Jadi ada 1, 2 valve, ini posisinya terbuka semua. Kalau ini tertutup, walaupun keran LPG yang sana yang tadi ditabung sudah terbuka, ya nggak bisa nyala. Nah, ini terhubung langsung ke kompornya yang ada di dalam. Nah, ini posisi terbuka. Kalau ini posisi terbuka kayak gini tidak apa-apa. Yang penting sana yang dari tabung, keran tabung sudah tertutup, sudah aman. Oke, teman-teman, kita tutup lagi. Oke, teman-teman, ini sekarang kita lihat ada colokan power yang bisa kita hubungkan ke power side. Ini kita bisa gunakan untuk alat-alat yang membutuhkan arus besar seperti microwave atau laptop atau mengecas peralatan elektronik kita. Ini terhubung ke power side yang ada di sana. Oke. Ketika kita menyewa sebuah camper van, kita akan dibekali dengan
kabel seperti ini untuk menghubungkan power set ke fan kita. Biasanya terletak di sisi kanan pintu setir itu. Nah, caranya seperti ini. Ini ada male, ada female. Nah, di power side biasanya male, biasanya female. Lalu kita menggunakan yang male untuk mencolokkan di sini nih. Oke, baru kita on kan, atau kita bisa meng-on-kannya setelah kita menghubungkan ke camper van kita. Coba, ini masih posisi off. Stop. Itu masih posisi off. Iya mas. Lalu kita bisa memasukkan ini colokannya ke sini. Ini female, ini male. Jadi ini aman ini kalau tersentuh jari tidak apa-apa. Lalu kita mencolokkan di sini biar aman. Ini baru kita on kan dari sana. Jadi mengurangi resiko arus listrik. Oke, selanjutnya kita lihat storage yang ada di sini. Apa isinya? Nah, untuk membukanya itu pertama kali kita harus membuka kunci di sini, lalu kita tekan tombolnya secara bersamaan. Nah, seperti ini. Baru bisa terbuka. Nah, ini adalah apa ya? Seperti septic tank ya, portable septic tank. Ini isinya kotoran. Kotoran ya, ini penghuni camper van. Lah, ini kalau misalnya sudah penuh perlu dikosongkan. Nah, ini kita tarik keluar lalu kita kosongkan di tempat pembuangan khusus yang disediakan di sepanjang jalan. Ada nanti, ada tanda-tandanya. Oke, kita tutup lagi, kita kunci, jangan lupa. Lalu di sini ada storage juga, banyak sekali storage. Nah, ini apa isinya? Oh, nah ini tempat kursi, meja yang piknik. bisa kita gunakan ya, meja piknik dan kursi piknik. Ini sama, ini tembus ke sana. Kalau di sana ada pintu seperti ini, ya isinya sama. Ini sampai sana isinya meja sama kursi piknik. Lalu teman-teman kalau membawa sepeda bisa diletakkan di sini. Instalasinya gampang banget. Oke. Ini sudah akrab teman-teman dengan pemasangan sepeda ini. Ini ya sama ya teman-teman. Sama seperti yang ada di sana, isinya meja piknik, kursi piknik dan lain-lain. Oh, ada lagi. Ada lagi. Nah, ini untuk clean water. Kalau kita mengisi tank air yang ada di camper van ini menggunakan selang yang ini. Biasanya selangnya tidak dibungkus, berada di luar. Ini digunakan untuk mengisi ini water. Jadi ada tangki air yang kita gunakan di wastafel dan lain-lain itu menggunakan ini, diisi nanti. Ini dicolokkan ke kran, lalu kita masukkan seperti itu. Lalu ada satu lagi, ininya, selangnya. Nah, ini untuk dam, selang kotoran. Ini kotoran dari wastafel, ya toh. Nah, menggunakan selang yang ini kotor ini. Kita bisa lihat ini
selang ini digunakan untuk membuang kotoran limbah yang berada di bawah wastafel. Nah, ini caranya. Nah, ini dibuka, ya toh? Dibuka dulu, atau nanti bukanya juga nanti juga nggak apa-apa. Ini bagusnya dibuka sekarang, lalu dicolokkan di sini, dikunci lagi, ya toh? Dikunci lagi seperti ini. Lalu di sini ada valve, ada keran, baru kita keluarkan. Nah, ini harus dibuang di tempat pembuangan khusus. Oke teman-teman, kita akan melihat sisi dalam atau interior dari camper van ini. Ini pintu untuk keluar masuk penumpang. Kita bisa lihat, kita buka di sini. Ini pintu 2 rangkap. Kalau kita jalan, kita tutup. Lalu misalnya kita berhenti sedang santai, parkir atau posisi berhenti yang lain, kita bisa menggunakan pintu ini. Ini sudah ada dilengkapi dengan streamin ya, seperti kelambu agar tidak ada nyamuk atau lalat yang bisa masuk. Nah, kalau kita posisi berhenti, ini kita bisa buka pintu seperti ini. Lalu pintu layer yang bagian dalam ini kita tutup, sirkulasi anginnya bisa tetap bagus. Begitu. Lalu kita masuk. Oke, tadi sudah dijelaskan ya panel. Oke, kita tadi sudah menjelaskan ya panel-panel yang ada di bagian kemudi, hampir sama seperti van-van yang lain. Lalu bagian belakang kita lihat di sini. Di atas kemudi ada seperti ikan lohan itu kan, kalau terlihat dari luar itu isinya ini selimut, ada bantal, ada handuk dan lain-lain yang disediakan oleh agen. Terus bagian ini digunakan untuk tidur, bisa muat mungkin 2 orang masih longgar. Dengan posisi biasa kayak gitu itu 2 orang masih terasa lapang lah. Itu caranya kalau kita mau naik menggunakan tangga yang ada di sini. Ini tangga kita keluarkan. Oke. Lalu kita pasang seperti ini. Baru kita naik. Coba lihat sini. Cukup lapang. Cukup lapang. Ya, ini ya tangganya ya. Kita kembalikan. Posisinya seperti ini. Cangkulnya ada di depan. Kita pasang seperti ini. Oke. Ini baju. Ada untuk nyimpen jaket. Hanger untuk nyimpen jaket atau apapun baju-baju kita yang bisa kita pakai. Di sini kita tutup. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada storage di sini untuk gelas. Di sini juga bisa digunakan untuk meletakkan botol wine biar nggak jatuh. Sini ya, ada ininya, dudukannya di sini. Ini kita bisa gunakan untuk menyimpan baju-baju kita. Di sini juga masih ada storage. Kita tutup. Lalu di sini ada panel. Yang pertama adalah stove ignition. Stove ignition itu kita gunakan untuk menyalakan kompor. Nah, uniknya ini terbalik, posisinya ini terbalik semua. Ini berarti posisi off. Kalau on, kita turunkan. Ini untuk menghidupkan kompor misalnya. Lalu ini untuk ada tulisan pump untuk menghidupkan keran. Ini untuk, nah itu ada suaranya itu. Kita matikan lagi. Lalu ada panel untuk lampu. Lampu di sini. Lalu ini ada kulkas. Nah, kulkasnya harus nyala terus ya. Kalau kita
mengisi daging atau susu biar tidak rusak. Lalu ada water heater di sini, media ada TV di sini, nanti ada kita turunkan ininya, atau ada DVD di sini, radio. Kita menurunkan tombol ini atau saklar media. Lalu di sini ada heater. Ini tombol heater ini, posisi mati. Lalu kita nyalakan heaternya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada ampere meter atau power meter, atau mungkin ada yang menyebut power indicator atau apa, untuk menunjukkan ini seberapa besar daya yang kita punyai. Lah, kalau kita menggunakan camper van lalu mengecas baterai yang ada di sini yang digunakan untuk peralatan-peralatan elektronik itu, ada indikatornya ini. Nah, kalau bisa ini berada di posisi hijau. Kalau sudah merah biasanya sudah habis. Oke. Terus ini panel yang ada di sini adalah indikator waste ya. Ada waste, ada water. Nah, waste ini kotoran yang berasal dari dari kloset, dan juga yang berasal dari wastafel. Lalu water ini water storage, ini kapasitas air yang masih kita punyai. Caranya kita bisa lihat, nah kita bisa cek di sini ya. Ini masih full semua ini, karena sudah kita bersihkan semua dan kita isi air bersihnya. Nah ini indikatornya seperti ini. Oke teman-teman. Lalu selanjutnya, selanjutnya ini ada TV di sini. TV-nya tidak terhubung dengan sinyal sih. Sinyal maksudnya pemancar stasiun TV, karena kita kan tidak ada antena yang cukup kuat untuk menangkap sinyal ketika kita sedang berada di daerah-daerah ini terpencil atau di dalam hutan atau di tepi danau. Tapi kita bisa menggunakan ini, menggunakan ini soket-soket yang ada di sini untuk menghubungkan TV ini ke flash disk atau hard disk eksternal yang telah kita isi film. Ya, penting sekali ini untuk mengisi film. Ada tulisan juga di sini, I do not receive television signal but I can take DVDs and USBs. DVD ada di sana tadi itu, USB ada di belakang. Ada di belakang sini. USB-nya ada di sini. Oke. Lalu di bawah TV ada exhaust fan. Kalau kita masak biar tidak pengap, uapnya bisa ini keluar, sirkulasi udaranya juga bagus, kita nyalakan exhaust fan. Nah ini. Oke. Lalu di bawah exhaust fan tentu juga ada kompor. Nah, kompornya ini ya, ini ada 4. Ketika kita menyalakan kompor, kita ini pencet ini hob dulu. Lalu ada ignition yang ada di atas ini, stove ignition ini kita turunkan. Oke. Ya, ini exhaust fan-nya nyala. Oke. Lalu kita pencet. Nah, baru kita nyalakan. Nah, kita pencet tombol ignition ini, pemantik apinya kita nyalakan. Baru kita, nah ini nyala ya teman-teman. Oke. Kalau kita sudah selesai menggunakan kompor, ditunggu 15 menit dulu biar tidak terlalu panas, baru kita tutup. Oke, ini kompor. Panelnya ada di sini. Lalu di bawah panel ada grill. Kalau kita mau ya barbekyuan lah atau apa namanya, saya ini ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mau bikin sate atau memanggang apa, kita menggunakan alat yang ada di bawah kompor. Terus di bawah kompor dan ini alat
grill ini. Alat masak. Alat masak ya, ada alat masak di sini. Ada alat masak. Itu udah ada ayam goreng ini, fried chicken, ada nasi kuning, orang Indonesia banget kan. Nah, ada dadar. Terus di bawahnya. Nah, kalau kita selesai menggunakan, biasakan dimasukkan lagi tombolnya ini biar tidak ini kena celana atau baju. Terus di bawahnya ada ini piring, gelas dan lain-lain. Ini sendok. Terus di sini juga ada sendok. Peralatannya sudah ada semua. Ada garpu, ya. ada sendok, ada pisau roti atau pisau daging. Ini ada di sini. Ini pisau tajamnya ada di sini. Oke. Lalu di bawahnya storage. Isinya apa? Ya masih ada pisau. Ini cutlery, ada apa namanya gunting. Ini cutlery-nya lengkap. Oke. Ada telenan. Ini telenannya ada di sini. Kita tutup lagi. Selanjutnya ini microwave, seperti microwave pada umumnya yang ada di rumah. Kita buka. Terus ini ada wastafel. Kalau kita mau menyalakan keran yang ada di sini, kita ini pencet dulu tombol yang ada di atas. Pump ya, baru kita gunakan. Ini lalu bawah microwave apa? Di bawah microwave di sini ada banyak sekali ini. Ada peralatan bikin minuman, masak, bikin teh, atau mau bikin memanggang roti. Oke, ada. Lalu ada mini fan juga ada di sana. Ada apa? Ada di sana. Terus di sini kosong ya. Ini kosong di bawah wastafel, tapi di sini ada tempat sampah. Tempat sampahnya ada dua. Baiknya kita pisah ya, sampah basah, kering dan lain-lain. Terus selanjutnya ada kulkas. Kulkas nyala terus ya di sana biar apa yang kita simpan tetap awet dan bisa digunakan. Nah, ini storage semua. Storage. Jadi kalau bawa baju, baiknya ditaruh di atas, dikeluarkan dari koper. Terus kopernya disimpan biar lapang. Ya, lapang. Itu juga ada ini storage-nya. Ini di atas. Lalu ini bagian bawah. Bagian bawah ini kursi. Bisa di setting seperti sofa, seperti kursi yang digunakan untuk duduk. Bisa di setting juga atau dipasang menyerupai kasur. Nah, kalau saya memang dari awal sudah kita setting seperti kasur biar nyaman, biar anak-anak bisa bermain. Ini anak-anaknya ini. Wah. Sebelah sini. Terus ini kamar mandi. Kamar mandi. Ini untuk shower. Kamar mandinya. Ini untuk shower. Ya. Lalu juga ada wastafel di sini. Lalu ada toilet atau kloset. Nah, kalau kita menggunakan kloset, ini jangan lupa ada tuas di sini ini. Nah, kita buka biar tahu. Ini digunakan untuk membuka. Ya, biar kalau kita jalan lompat mobilnya ini sedang jalan tidak nyiprat-nyiprat airnya, kita buka dulu. Kalau sudah selesai digunakan, kita tutup. Ini tuasnya ada di sini. Ini terbuka, ini tertutup. Oke, kita tutup. Lalu di situ juga ada ember. Nah, peralatan untuk membersihkan camper van juga ada di sini semua. Nah, ada glove, ada sikat dan lain-lain.
sekarang sama saya. Terakhir bagian sini adalah tempat duduk untuk anak. Nah, kalau tempat duduk untuk anak biasanya memang harus dipasang kursi seperti ini. Dan di sini ada meja bisa digunakan untuk makan. Di sini juga bisa digunakan untuk duduk. Lalu Ini bisa dicopot juga ya. Kalau misalnya malam kita butuh tempat tidur untuk tidur, ini bisa diangkat, kemudian disetting menjadi tempat tidur. Jadi bisa muat berapa? Banyak sekali. Atas bisa, sebelah sini juga bisa, di belakang juga bisa. Wah. adik. Itu dia isi camper van kami. Terima kasih, selamat mencoba camper van. Apapun mereknya, semuanya hampir sama. Selamat bersenang-senang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.